Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syamsuddin Halim, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah PKN. Perkenalkan, nama saya Anisatul Mardiah dengan NIM 10120101010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab mengenai UAS PKN yang telah diberikan. Untuk pertanyaan pertama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami dinamika. Nah, berikan pendapat saudara bagaimana pelaksanaan demokrasi saat ini, berikan evaluasi apa saja kekurangan dan kelebihan demokrasi saat ini. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, contoh dari demokrasi sendiri itu apa sih? Contoh dari demokrasi adalah pemilu atau pemilihan umum. Nah, pada sekarang ini demokrasi Indonesia menganut demokrasi Pancasila di era reformasi. Kelebihannya adalah di Indonesia saat ini semua warga memang memiliki kedudukan sama di mata hukum, dalam artian semua warga negara memiliki hak pilih yang sama. Namun, kekurangannya pemilih tidak selalu menyuarakan atau memberikan hak pilihnya, atau dalam artian biasanya golput ya. Nah, seharusnya ditemukan harusnya itu 100% pemilihnya, namun biasanya jika diriset itu hanya 50-60% saja partisipasi atau pemilih yang melakukan pemilu gitu. Nah, untuk kekurangan yang selanjutnya adalah banyak sekali ditemukan money politik yang terjadi pada saat pemilu. Nah, hal ini mungkin sudah tidak menjadi rahasia lagi. Nah, itu sudah dinormalisasi dalam masyarakat, padahal sebenarnya itu adalah merupakan sesuatu yang tidak sehat atau tidak boleh untuk dilakukan sebenarnya. Nah, untuk masyarakat yang tidak memilih atau golput ya, itu mungkin mereka dalam diri mereka terkadang itu memiliki rasa bahwa mereka tahu adanya money politik yang beredar, namun mereka memang tidak ada upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan atau meluruskan hal itu. Jadi mereka merasa ya udah tidak usah memilih saja begitu. Nah, kemudian untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua, letak geografis Indonesia pada posisi silang dunia. Jumlah penduduk yang besar, masyarakat berbineka akan membawa dampak bagi bangsa Indonesia. Nah, jelaskan dampak tersebut jika dikaitkan dengan geostrategi. Nah, letak geografis Indonesia pada posisi silang dunia. Nah, ini kan memang membawa dampak positif dan dampak negatif ya tentunya. Nah, dampak positifnya adalah negara Indonesia ini lebih bagus untuk membaur, atau dalam artian lebih mudah untuk membaur dengan negara lain itu. Nah, kemudian yang dampak negatifnya di sini adalah terkadang dari negara Indonesia ini terlalu banyak melihat atau terpacu terhadap budaya luar itu sendiri. Nah, itu tentunya tidak bagus ya bagi negara kita. Nah, untuk yang selanjutnya ada kelebihannya juga ya. Letak lokasi Indonesia ini ibarat berada di persimpangan lalu lintas perjalanan internasional, di mana perdagangan bangsa-bangsa Asia dan Australia tentunya melewati Indonesia itu sendiri, karena Indonesia ini berada dalam silang dunia, di mana itu akan memudahkan jika Indonesia ini melakukan produksi atau perdagangan. Nah, itu kemudian yang selanjutnya adalah memang tadi ya berhubungan dengan kebinekaan. Dalam Indonesia ini kan memiliki banyak sekali budaya, dan tentunya itu merupakan rawannya adalah geostrategi ini kita berada di dalam lokasi yang strategis gitu. Nah, itu dapat menjadi kekurangan dan juga kelebihan. Seperti yang saya bilang tadi, yang kekurangan adalah kita mungkin akan terpacu dalam melihat, untuk terlalu luas melihat budaya asing. Nah, kemudian yang kelebihannya, kita juga melihat kelebihannya di mana kita itu lebih mudah untuk menjalin komunikasi dengan negara asing, dan juga
kita dapat juga melihat bagaimana budaya asing tersebut begitu, bagaimana sih sebagai pengetahuan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, dalam masa pandemi diperlukan kerjasama tentunya seluruh elemen bangsa dalam menghadapinya. Nah, jika dikaitkan dengan ketahanan nasional, berikan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID. Nah, ketahanan nasional sendiri ini merupakan kemampuan yang ketanggulannya dinamis suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Intinya adalah ketahanan ini dilakukan agar masyarakat ini mengalami kesejahteraan gitu ya. Nah, contoh atau upaya yang bisa dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID saat ini mungkin yang sudah dilakukan seperti melakukan atau melaksanakan vaksin gitu. Nah, memang ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID ini, salah satunya tadi adalah vaksin. Nah, untuk penerapannya atau kebijakan-kebijakan yang diterapkan tentunya harusnya pemerintah itu berkomunikasi terlebih dahulu atau melihat apa sih yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri dan tidak mengambil keputusan kebijakan itu secara langsung atau tidak memperhatikan apa sih yang nantinya menjadi dampak dari kebijakan itu sendiri kepada masyarakat. Contohnya adalah misalnya menutup pedagang-pedagang. Nah, itu tentunya memang akan ada solusi yang diberikan seperti memberikan bantuan. Namun tentunya tidak sepadan ya dengan tidak bolehnya masyarakat ini untuk berdagang begitu. Nah, tentunya itu harus menjadi evaluasi dan bagaimana sih caranya memang pemerintah ini memberikan kebijakan yang memang nantinya itu dapat berimbas bagus juga kepada masyarakat tanpa menimbulkan masalah yang baru begitu. Nah, mungkin dalam kasus yang pernah terjadi menutup pedagang atau tidak boleh berjualan itu memang bagus untuk penyebaran rantai COVID itu biar terpangkas gitu ya. Namun itu akan menimbulkan masalah baru di mana nantinya itu akan masyarakat ini kekurangan untuk kelangsungan hidupnya begitu. Nah, mungkin memang jika ada kebijakan-kebijakan yang akan diterbitkan, intinya masyarakat itu haruslah diajak berdiskusi terlebih dahulu dan juga pemerintah itu melihat bagaimana sih dampaknya terhadap masyarakat itu sendiri. Untuk yang nomor 4 adalah jelaskan makna pluralisme dan multikulturalisme. Kehidupan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia rentan gesekan antar kelompok dan golongan. Bagaimana Pancasila dan konsep kebinekaan bisa menjadi solusi dari masalah tersebut? Pluralisme dan multikulturalisme adalah paham bahwa seseorang itu memaklumi dan menghargai adanya suatu kebudayaan lain dalam suatu negara atau suatu wilayah tertentu begitu. Nah, memang di Indonesia ini tentunya harus ya memiliki budaya pluralisme dan multikulturalisme ini, di mana memang di Indonesia ini memiliki banyak sekali budaya. Nah, bagaimana sih caranya Pancasila ini dan konsep kebinekaan itu bisa mengatasi masalah yang biasanya terjadi ya, gesekan antar kelompok atau antar golongan gitu. Nah, seharusnya memang dalam Pancasila itu menganut sila ketiga ya, persatuan Indonesia, di mana di dalam Indonesia ini banyak sekali agama, budaya, dan suku. Nah, itu tentunya harus menjadi landasan bahwa di dalam diri kita itu bahwa di Indonesia ini banyak sekali agama, budaya, dan ras memang, dan itu kita harus menjadi satu. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep kebinekaan, artinya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, tentunya itu harusnya menjadi dasar juga kita sebagai warga negara Indonesia yang berfaham bahwa memang di Indonesia ini tidak hanya satu atau dua, nah bahkan banyak sekali ya pulau
kemudian ras, suku, budaya itu, dan kita seharusnya sebagai warga negara Indonesia itu memahami bahwa memang harusnya kita itu menghormati dan menghargai satu sama lain. Nah, tentunya itu juga yang menjadi harusnya lebih banyak edukasi yang mengenai pluralisme dan multikulturalisme ini terhadap masyarakat, di mana memang Indonesia ini merupakan negara yang plural. Kemudian yang pertanyaan terakhir adalah mengapa korupsi dinamakan extraordinary? Saya akan menjawabnya step by step ya. Jadi mengapa sih korupsi ini kok dinamakan extraordinary, atau dalam artian kejahatan yang ekstra gitu, kejahatan yang serius. Nah, dijelaskan bahwa memang ada beberapa faktor yang menjadikan korupsi ini menjadi extraordinary. Yang pertama adalah transisional. Maksudnya kejahatan korupsi ini biasanya itu transferannya itu ke luar negeri atau tidak hanya dalam negeri saja. Jadi kemungkinan itu memang strategi ya atau trik yang dilakukan oleh para koruptor untuk mengelabui, bagaimana caranya itu tidak mudah untuk dilacak gitu ya. Jadinya transisional atau dia mentransfernya itu ke rekening yang di luar negeri atau dalam wilayah yang jauh untuk dijangkau gitu. Kemudian yang kedua adalah pembuktiannya itu sulit. Nah, biasanya memang seorang yang dalam pemerintahan, jika ada seorang yang korupsi itu akan panjang sekali rentetannya. Nah, mungkin saya memang kurang tahu ya apa saja sih yang dilakukan untuk membuktikan hal tersebut. Memang itu membuat itu tadi ya, yang menjadikannya itu alurnya itu akan lama, itu adalah pembuktiannya yang cukup sulit atau bisa dikatakan mungkin sangat sulit ya, karena ya memang itu tadi ada banyak sekali mungkin trik-trik yang dilakukan untuk mengelabui begitu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah dampak dalam ekonomi. Tentunya akan berdampak, kalau menurut saya memang dampak dalam ekonomi ini dampak yang utama sih. Kenapa kok korupsi ini dinamakan extraordinary gitu ya? Karena tentunya akan menjadi dampak yang serius bagi ekonomi di Indonesia ya. Karena ya mengingat kalau misalnya koruptor biasanya tidak mungkin kalau nominalnya itu kecil, tentunya itu akan sangat berdampak bagi ekonomi di Indonesia itu sendiri. Kemudian apa sih dampaknya bagi masyarakat? Tentunya hal itu akan sangat meresahkan ya bagi masyarakat ketika kita melihat atau mendengar sesuatu terjadi misalnya kasus korupsi gitu. Nah, itu mungkin dari masyarakat itu sendiri akan merasa lama-lama itu kayak ya udah memang seperti itu di Indonesia itu, dan itu sudah menjadi budaya begitu ya. Nah, hal itu merupakan dampak-dampak yang terjadi ya di masyarakat. Selain memang itu merasakan masyarakat merugikan tentunya, nah itu akan menjadikan masyarakat itu sendiri tidak menghargai terhadap bangsanya itu sendiri, atau turun kebanggaannya itu tidak ada. Jadi mereka berpikiran bahwa ya sudah, memang di Indonesia itu tidak ada yang bisa dilakukan, orang-orangnya memang seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana peran mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi, dan berikan contohnya. Sebetulnya banyak sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ini dalam mendukung gerakan anti korupsi. Di antaranya adalah biasanya mahasiswa kan melakukan praktik kerja lapangan. Nah, itu bisa mahasiswa memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya speak up. Atau speak up biasanya kalau misalnya memang terjadi korupsi atau melihat kejadian korupsi, itu tentunya bagaimana sih caranya kita itu atau masyarakat itu biar berani speak up atau biar berani melaporkan. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah mahasiswa bisa mengawasi atau secara langsung ya melihat jika memang ada korupsi yang terjadi. Mahasiswa ini juga langsung bisa mengambil tindakan, misalnya melaporkannya begitu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah contoh yang bisa diterapkan oleh mahasiswa itu sendiri. Jadi biasanya mahasiswa ini adalah kalau misalnya membuat suatu event, itu akan membuat rencana anggaran biaya. Nah, tentunya itu membutuhkan kejujuran ya. Biasanya misalnya
habisnya berapa. Nah itu seharusnya itu ditulis dengan sesuai. Nah itu merupakan salah satu penerapan dari tingkat kuliah atau dari tingkat mahasiswa itu sendiri, di mana kejujuran dari rencana anggaran biaya pada waktu membuat event. Nah begitu. Oke, baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.